Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di video saya sebelumnya, saya sudah memperkenalkan metode penelitian multikriteria mapping dan bagaimana setup penelitian dengan web aplikasi dari MCM atau multikriteria mapping. Hari ini saya akan menunjukkan praktek melakukan wawancara dengan aplikasi multikriteria mapping. Sebelum kita mulai melihat websitenya, ada beberapa opsi untuk melakukan wawancara MCM. Biasanya untuk mengisi MCM ini, gitu ya, mengisi aplikasi MCM ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, yang saya ketahui ada beberapa opsi untuk melakukan wawancara MCM supaya kita mendapatkan data yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang pertama dengan melakukan one-on-one interview gitu, di mana biasanya peneliti atau misalnya dalam hal ini saya duduk bersama dengan narasumber yang ingin saya wawancara, dan biasanya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di MCM, lalu narasumber akan memberikan jawabannya dan saya mendengarkan sambil menuliskan jawaban dari narasumber itu di aplikasi website. Nah, opsi ini menurut saya itu bermanfaat bagi ketika kita ingin memiliki dialog yang mendalam dengan narasumber gitu. Dan biasanya bagi narasumber yang memiliki kesulitan gitu ya terhadap akses internet atau kesulitan untuk membiasakan diri dengan aplikasi MCM, metode ini menjadi metode yang cocok untuk dilakukan. Hanya saja memang kekurangannya ini membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk mengisinya. Nah, biasanya mungkin untuk narasumber-narasumber yang misalnya pejabat publik yang tidak memiliki banyak waktu, itu kita perlu membagi wawancaranya menjadi beberapa kali sampai data yang dibutuhkan itu komplit begitu ya. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita juga bisa melakukan workshop gitu, rapat bersama di mana setiap peserta itu sudah datang membawa laptop dengan koneksi internet dan mereka mengisi MCM-nya mengisi aplikasi MCM ini sendiri gitu ya. Mereka mengetik sendiri. Nah, keuntungannya tentu saja dari sisi efisiensi waktu. Jadi selama workshop peneliti bisa langsung mengoleksi data dari berbagai aktor-aktor dengan berbagai macam perspektif begitu ya. Ini bagus untuk melakukan untuk mendapatkan data-data dari multi stakeholders gitu. Tapi memang kelemahannya adalah butuh lebih banyak waktu untuk memperkenalkan teknis pengisian MCM ini dengan para peserta workshop, dan saat workshop membutuhkan setidaknya lebih banyak fasilitator gitu yang bisa mendampingi para narasumber ketika mereka mengisi website MCM ini. Lalu metode yang ketiga yang bisa juga dilakukan adalah dengan melakukan wawancaranya secara online gitu ya. Dan menurut saya keuntungannya ini juga menjadi metode yang cocok gitu ketika di masa-masa pandemi seperti sekarang kita susah untuk melakukan perjalanan jauh dan susah untuk bertemu fisik dengan narasumber, maka wawancara MCM juga bisa dilakukan melalui online meeting begitu ya, di mana nanti si peneliti akan berbagi screen-nya sekaligus melakukan wawancara dengan para narasumber, dan mereka peneliti bisa langsung menuliskan jawaban narasumber di website tersebut begitu.
dan si narasumber bisa langsung melihat hasilnya. Nah, itu beberapa metode wawancara MCM yang saya ketahui. Nah, mungkin kalau ada metode-metode lain, nanti silahkan mengirimkan komentar atau masukan. Nah, sekarang kita langsung praktek saja untuk melakukan wawancara MCM. Nah, di sini saya membuka halaman MCM. Kembali seperti saya akan menggunakan contoh proyek yang sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu terkait dengan sekolah sirkular, begitu ya. Nah, di video sebelumnya, saya ceritanya sudah berperan sebagai peneliti. Dalam hal ini saya ceritanya sebagai kepala sekolah yang ingin yang ingin melakukan program-program sirkular di sekolah saya, dan saya butuh banyak masukan dari guru, murid, staf, dan orang tua. Nah, ketika sedikit flashback gitu ya, di sini saya sudah menyiapkan 3 program yang ingin saya dapatkan masukan atau feedback, yaitu program memilah sampah, program book sharing, dan program kurikulum sirkular. Lalu di sini saya sudah menyiapkan juga kriterianya terkait dengan awareness atau kesadaran terhadap kesadaran terhadap gaya hidup sirkular atau ekonomi sirkular. Lalu dari sisi finance, fundingnya, begitu bagaimana sumber dana untuk menerapkan program ini, dan dari sisi infrastruktur untuk melakukan program ini. Nah, ini bagaimana cara membuat ini, itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk praktek wawancara. Sekarang saya akan ceritanya beralih peran gitu ya. Tadi saya sebagai kepala sekolah di video sebelumnya. Di video ini saya akan berperan sebagai orang tua siswa gitu ya, sebagai salah satu narasumber. Nah, di sini saya sebagai orang tua siswa akan menilai program-program yang diajukan oleh kepala sekolah, dan saya menyampaikan masukan-masukan saya dengan metode MCM. Nah, di sini anggaplah saya menggunakan metode yang kedua gitu ya. Saya sedang menghadiri workshop gitu bersama dengan para orang tua siswa lain, dan saya diminta untuk mengisi MCM ini. Nah, di sini langsung kita menuju ke menu engage gitu ya. Dan di sini ada 2 opsi sebenarnya. Nah, di sini bisa dilakukan secara offline dan juga bisa dilakukan secara online. Nah, saya akan memilih menu yang online. Gitu. Lalu di sini saya ceritanya akan berperan sebagai orang tua siswa. Di sini partisipannya ini saya tulis orang tua siswa biar general ya. Jadi bisa ditulis nama sendiri, atau bisa juga kalau mau dibuat anonim hanya orang tua gitu ya, atau terserah ini. Nah, di sini saya sebagai contoh menulis sebagai orang tua siswa. Nah, di sini hal pertama, jadi wawancara MCM itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah saya akan mereview opsi kebijakannya. Lalu yang kedua saya mendefinisikan kriterianya. Lalu yang ketiga saya menilai opsi-opsi ini sesuai dengan kriteria yang saya buat. Dan yang terakhir saya bukan yang terakhir, ini yang keempat, saya menentukan bobot dari setiap kriteria. Lalu nanti di langkah terakhir adalah saya melakukan refleksi. Nah, biasanya untuk mengisi ini memang membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam ya. Tapi ini untuk praktek saja, jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin saya ringkas gitu, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan gambaran detail mengenai cara mengisi atau melakukan wawancara MCM. Nah, hal yang pertama adalah di sini saya sebagai orang tua siswa, saya melihat kepala sekolah sudah menyiapkan 3 program. Lalu mungkin di sini misalnya memilah sampah. Di sini kepala sekolah sudah menceritakan bagaimana program ini bertujuan untuk memilah sampah di sekolah dari hulu ke hilir. Dari mulai pilihan konsumsi, cara memilah sampah, fasilitas pemilahan sampah, fasilitas pengumpulan dan pengolahan. Nah, mungkin saya sebagai orang tua siswa, menurut saya
definisi ini masih terlalu sempit pada lingkungan sekolah saja, dan saya merasa justru kebiasaan memilah sampah itu tidak hanya selesai di level sekolah, tapi juga perlu dilanjutkan di level rumah gitu ya. Saya ingin anak saya juga tetap melanjutkan program memilah sampah ini di rumah. Nah, kalau misalnya kita setiap peserta narasumber merasa definisi ini perlu ditambah, itu bisa menambahkan note di sini ya. Jadi tadi misalnya saya ingin mengatakan program memilah sampah perlu juga diperluas tidak hanya di lingkup sekolah, tapi juga di lingkup rumah siswa, ya. Nah, supaya mungkin menurut saya konsepnya supaya kebiasaan memilah sampah pada anak bisa dilanjutkan juga di rumah, ya misalnya. Oke, ini bebas ya. Ini saya hanya memberikan contoh. Jadi di sini yang menjadi keunggulan dari metode MCM adalah narasumber juga memiliki hak gitu ya, memiliki kebebasan untuk entah mengurangi atau bahkan menambahkan opsi atau menambahkan detail dari setiap opsi begitu. Jadi kalau misalnya book sharing ini saya setuju, berarti saya nggak usah nambahin note lagi. Kurikulum sekolah, kurikulum sirkular saya setuju, oke tidak perlu nambahkan note lagi. Nah mungkin kalau ada misalnya ide yang menurut saya kok belum masuk ya kebijakannya gitu. Nah, nanti saya bisa menambahkan sendiri. Di sini misalnya additionalnya apa nih? Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kita membuat option keluarga sirkular gitu misalnya, karena tujuannya adalah bagaimana supaya kebiasaan ekonomi sirkular di sekolah bisa tetap dilanjutkan di rumah misalnya. Saya membuat kategori ini, terus lalu saya akan berpikir apa kira-kira program yang bisa dilakukan, program yang dilakukan di sekolah dan kira-kira juga bisa ada efeknya di rumah saya gitu ya, terkait dengan kebiasaan anak-anak. Nah, mungkin misalnya dengan tugas sirkular gitu ya. Jadi jadi saya mungkin berpikir bagaimana supaya ada PR kerjaan rumah anak yang berbasis yang berbasis kebiasaan sirkular gitu ya. Nah, mungkin di sini saya bayang-bayangnya, saya pengen ada ini bisa PR tentang biar hidup sirkular gitu ya. Jadi saya kebayangnya tuh kalau ini karena lagi Ramadan ya, biasanya kan kita Ramadan ada buku buku Ramadan buat anak-anak gitu ya. Setiap kita sholat taraweh atau sholat subuh kita minta tanda tangan imam di masjid gitu kan. Nah, saya kebayangnya bayangnya punya program yang sama gitu ya. Jadi buku sirkular. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, berarti di sini sudah ada additional opsi yang nanti akan keluar gitu ya, akan diketahui oleh peneliti itu juga dan bisa dinilai. Nah, cuman bedanya kalau yang opsi-opsi yang dibuat oleh peneliti ini bisa dinilai oleh semua narasumber gitu ya, yang mengisi MCM. Tapi opsi yang saya buat ini tidak bisa secara sinkronus diketahui oleh narasumber lain. Jadi hanya saya nanti yang menilai gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir tuh keluarnya ini adalah opsi core gitu, sementara ini adalah opsi additional gitu.
Nah, ini sudah selesai kita mereview opsi. Jadi di sini bayangannya adalah kita punya gambaran jelas kebijakan sekolah sirkular yang mau dilakukan apa gitu. Itu terkait dengan contoh sekolah sirkular. Tapi kalau misalnya ada contoh lain terkait misalnya dengan transportasi online gitu ya. Ini berarti di sini kita bisa melihat kebijakan-kebijakan untuk apa kira-kira kebijakan-kebijakan yang menjadi opsi untuk transportasi online itu ada di sini. Nah, kita lanjut ke tahapan berikutnya adalah mendefinisikan kriteria. Tahapan ini tujuannya adalah kita membuat kriteria-kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk menilai seberapa optimis kita atau seberapa pesimis kita dengan opsi-opsi sekolah sirkular tadi gitu ya. Nah, di sini kepala sekolah sudah membuat ada tentang awareness, dan awareness ini juga di kriteria ini juga kita bisa menambahkan sendiri ya note-nya apa misalnya antusiasme warga menerapkan program sekolah sirkular gitu. Atau mau ditambahkan detailnya misalnya kembali lagi karena saya orang tua siswa misalnya berarti antusiasme keluarga dalam mendukung program sekolah sirkular gitu bisa jadi tambahannya. Nah, terus ini ada finance, ada infrastruktur, dan kalau mau menambahkan juga bisa gitu ya kalau ada kriteria lain, tapi mungkin supaya tidak panjang gitu prakteknya, kita ceritanya saya udahlah ngikut aja 3 kriteria ini. Gitu. Berikutnya adalah tahapan untuk mengisi nilai. Nah, inilah tahapan yang sebenarnya menjadi tahapan campuran gitu ya, data kuantitatif dan kualitatif. Karena yang pertama kita diminta menilai, memberikan angka untuk setiap kebijakan, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan alasan kenapa memberikan angka tersebut gitu ya. Yang mari kita mulai. Di sini cara menilainya adalah ini kriteria yang pertama adalah mengenai awareness, antusiasme warga sekolah. Dan di sini saya mau menilai ada 4 program sekolah. Jadi kita mulai dari yang ini dulu, program memilah sampah. Kalau dari sisi awareness, berarti pertanyaannya adalah kira-kira saya optimis nggak program memilah sampah ini bisa berjalan di sekolah atau tidak. Terus misalnya saya sebagai orang tua merasa cukup optimis gitu ya, karena misalnya saya lihat anak-anak sekarang udah mulai paham tentang isu-isu climate change, isu-isu krisis lingkungan gitu. Jadi saya merasa cukup optimis dari sisi awareness. Nah, kalau saya sangat optimis, maka saya bisa mengisi nilai itu 100 gitu ya. Sangat optimis. Atau kalau saya nggak terlalu optimis, mungkin saya bisa ngasih 7 berapa persen, 75% gitu misalnya untuk program memilah sampah. Nah, ini mengisi nilai ini juga bisa diisi dari range 0 sampai 100 atau dari range 0 sampai 10 gitu ya. Dan ini nanti akan menyesuaikan aplikasinya. Mungkin biar lebih gampang dibikin dibuat lebih ini aja 0 sampai 10. Nah, di sini saya memberi angka 7. Lalu di sini saya menuliskan kenapa saya memberi 7 gitu ya. Saya cukup optimis dengan program memilah sampah karena saya lihat anak saya sudah paham gitu dengan isu krisis lingkungan dan bahaya pembuangan sampah yang liar. Terus, nah di sini saya juga harus memberikan pessimistic score. Apa yang membuat saya menjadi pesimis gitu ya. Nah di sini kalau tadi semakin optimis itu nilainya semakin besar.
sangat optimis 10, cukup optimis di 7. Nah, kalau dari pessimistic score, kalau saya merasa tidak begitu pesimis gitu ya, maka saya memberikan nilai yang cukup besar juga. Misalnya angka 4 atau angka 5 atau bahkan mendekati 7 gitu ya. Misalnya di sini saya memberikan angka 6 gitu. Nah, 6 ini artinya kalau dinilai pessimistic score berarti saya tidak begitu pesimis gitu ya. Kalau saya memberi angka 0, maka ini menjadi saya sangat pesimis. Saya benar-benar merasa awareness-nya nggak ada sama sekali, 0 gitu ya. Nah, di sini saya buat angka 6. Jadi alasannya karena itu tadi ya, saya melihat itu anak saya sudah paham dan bisa menjelaskan, misalnya contoh apa itu krisis lingkungan. Oke. Nah, jadi ini yang sebenarnya bagian dari tujuan MCM, yaitu membedah ketidakpastian ya. Karena dalam suatu opsi itu kan yang membuatnya tidak pasti karena masih ada unsur-unsur optimismenya dan masih ada unsur-unsur pesimismenya. Nah, dengan latihan memberikan nilai ini, kita diminta untuk merefleksikan bersama apa sih hal-hal yang membuat kita optimis dan apa hal-hal yang membuat kita pesimis. Nah, itu adalah cara untuk membedah ketidakpastian itu. Jadi menurut saya ini metode yang paling penting dalam latihan MCM buat membuat scoring ini ya. Nah, sekarang kita lihat kalau program book sharing gimana. Program book sharing, oke, anggaplah saya merasa program book sharing ini tidak begitu optimis buat saya ya. Kalau dibandingkan dengan memilah sampah, ini di bawahnya gitu. Nah, mungkin saya akan ngasih nilai 5 misalnya. Terus di sini saya akan menceritakan kenapa saya tidak begitu optimis terhadap program book sharing. Saya memberi nilai 5 karena menurut saya anak-anak masih punya mindset kalau buku baru gitu ya, itu lebih bagus, lebih proud apa sih istilahnya, lebih bangga untuk dimiliki gitu ya, misalnya dibandingkan dengan kulkas. Ini contoh saja ya, sebagai contoh. Ini yang membuat saya akhirnya tidak begitu optimis. Pesimistik, yaitu, dan jadinya kalau saya nggak begitu optimis dari si pesimistik, saya juga merasa iya memberi nilai yang cukup rendah gitu ya. Di sini saya memberi nilai 2 yang artinya cukup pesimis gitu ya. Karena menurut saya buku pelajaran itu sudah ada bisnisnya sendiri. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Jadi susah untuk menghentikan bisnis jual beli buku baru dan mengganti dengan program book sharing. Contoh. Di satu sisi saya melihat dari bagaimana persepsi anak-anak terhadap buku baru dan buku bekas. Di satu sisi saya melihat dari sisi bisnisnya gitu mengenai book sharing. Lalu begitu juga dengan kurikulum sirkular. Jadi semua jawaban ini harus kita kasih alasannya ya. Nah, itu yang menjadikan campuran data antara kuantitatif dan kualitatif.
tapi mungkin karena ini banyak yang harus dinilai, jadi nanti nggak semua saya kasih alasannya ya, karena nanti bisa 2 jam videonya. Nah, oke, kalau kurikulum sirkular anggaplah saya sangat optimis gitu ya. Saya kasih angka 9, dan pessimistic score-nya mungkin karena saya nggak begitu terlalu pesimis gitu, saya juga kasih nilai yang besar gitu ya. 6 gitu misalnya. Tugas sirkuler tadi di rumah ya. Nah, menurut saya ini hal yang sangat yang konkret dan bisa dilakukan gitu. Jadi saya, apalagi nih saya yang bikin gitu kan. Opsinya. Jadi saya kasih nilai yang paling optimis, tapi sebenarnya ada hal-hal yang bikin saya pesimis juga gitu, karena mungkin nggak semua keluarga, nggak semua orang tua bahkan setuju dengan ide saya gitu. Jadi saya akhirnya mendapatkan nilai pesimis yang cukup rendah juga. Artinya saya juga nggak terlalu artinya saya juga kalau boleh dibilang sangat pesimis gitu dengan ide ini. Jadi kalau dibandingkan dengan book sharing mungkin sama kali ya. Nah, maka akan seperti ini keluarnya. Oke, dan ini baru satu kriteria. Kita lanjut lagi ke kriteria berikutnya. Dari sisi funding misalnya, memilah sampah. Kira-kira gimana, saya optimis nggak dengan fundingnya gitu. Menurut saya mungkin saya ya lihat lagi ke latar belakangnya ya. Saya rasa mungkin agak besar ini modal yang dibutuhkan, jadi saya nggak terlalu optimis. Jadi mungkin saya ngasih angkanya rendah aja di sini. Pesimistiknya juga rendah gitu, karena saya nggak terlalu optimis dengan endingnya. Kalau book sharing menurut saya itu nggak perlu banyak modal gitu ya, karena ini kita menurut saya hanya menyiapkan program pertukaran buku gitu. Jadi saya cukup optimis kalau program ini dijalankan. Jadi saya juga tidak memiliki pesimisme gitu ya. Kurikulum, kalau dari sisi funding gimana ya? Saya kurang tahu juga nih gimana fundingnya sekolah gitu ya, seberapa besar yang mereka pakai, karena saya nggak ngerti gitu, jadi saya tengah-tengah aja deh. Nggak ngerti gitu ya. Dan ini saya tidak pesimis dan tidak optimis karena saya tidak paham gitu ya, karena saya tidak ada informasi detail manajemen keuangan kurikulum sekolah seperti apa misalnya. Lalu untuk tugas sirkuler, saya ini juga sama kayak book sharing ya, nggak terlalu butuh banyak modal, jadi saya samain aja lah skornya gitu, dan saya bisa tulis sama dengan book sharing. Yang keluar seperti ini. Dan kriteria terakhir, infrastruktur. Memilah sampah. Oke, mungkin di sini saya bisa memberi nilai cukup paling optimis gitu ya, karena saya melihat sebenarnya sudah ada banyak peralatannya di sekolah, infrastrukturnya sudah ada gitu. Jadi saya cukup optimis gitu ya. Dan book sharing juga saya rasa nggak perlu banyak infrastruktur atau peralatan yang disiapkan gitu. Jadi saya juga yakin ini justru menjadi program kayaknya bisa langsung dikerjakan deh gitu. Kurikulum sekolah gimana? Kayaknya ini butuh waktu sih dari sisi infrastruktur. Jadi saya mungkin ngasih nilainya rendah gitu ya. Saya nggak begitu optimis ini bisa langsung dikerjakan. Begitupun dengan pessimistic score-nya. Nah, dan tugas sirkular gimana? Sama dengan sharing sih, menurut saya ini bisa langsung dikerjakan oleh gurunya semester depan. Nah, ini udah selesai untuk scoring ya. Ini mohon maaf tadi saya percepat gitu, tapi harusnya tadi dari setiap jawaban ini kita menuliskan catatannya mengapa saya memberikan nilai-nilai tersebut gitu. Oke, selanjutnya menentukan bobotnya gitu ya. Jadi
Di sini ada ada tiga kriteria. Lalu saya akan menentukan mana dari ketiga kriteria ini yang menurut saya paling penting gitu, yang bobotnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Menurut saya mungkin yang pertama saya lebih suka menurut saya bobot yang paling penting itu dari sisi awareness dulu. Itu saya ngasih angka tinggi karena menurut saya awareness ini kalau kita sudah punya kesadaran, kita jadi punya motivasi untuk langsung praktek gitu. Terus dari sisi finance, menurut saya juga ini sama pentingnya dengan awareness, tapi jadi nggak terlalu berbeda jauh gitu ya. Saya kasih bobotnya berapa mungkin 70 gitu, bedanya nggak jauh. Lalu infrastruktur. Nah, ini menurut saya infrastruktur itu nanti baru mengikuti finance-nya. Ketika sudah ada funding, baru bisa infrastrukturnya berjalan gitu ya. Jadi dia bobotnya di bawah. Saya memberi nilai 60. Nah, di sini saya tadi bisa menambahkan note lagi ya. Kenapa menurut saya itu bobot tertinggi itu awareness karena kalau nggak ada kesadaran orang bisa jadi malas-malasan. Ini bahasanya informal juga nggak apa-apa ya. Jadi semakin langsung menuliskan apapun yang ada di benak kita. Malas-malasan untuk mengerjain programnya, malah nanti programnya bisa lumayan sebentar. Terus, nah ini tadi saya baru ngejelasin yang awareness nih, saya belum ngejelasin yang finance dan infrastruktur, tinggal menambahkan lagi note-nya di sini. Terus saya bisa bilang bobot yang ketiga, bobot terberat yang kedua, atau langsung aja bahasanya agak kemana-mana. Saya memberi bobot 70 untuk finance karena menurut saya funding itu sebagai enabler gitu ya dari program sirkular. Kalau sudah ada funding, programnya bisa mentok. Dan tambah lagi saya memberi bobot 60 pada infrastruktur karena ini karena program pengadaan barang baru bisa jalan kalau sudah ada fundingnya. Kayak gitu contoh ya. Oke, sudah memberikan note dan sekarang tahapan yang terakhir adalah membaca hasil hasil wawancaranya dan membuat refleksinya. Nah, ini kita sudah langsung keluar, ini hasil visualisasi MCM untuk saya di program sekolah sirkuler gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua hal yang bisa dibaca. Yang pertama adalah semakin ke kanan gitu ya, grafiknya ini menunjukkan program ini semakin optimis gitu. Misalnya ini kita lihat yang paling kanan itu adalah tugas sirkular, berarti artinya dalam benak saya itu sebenarnya paling optimisnya dengan program sirkular. Dan semakin ke kiri itu berarti semakin pesimis. Nah, kalau dilihat dari sini, program yang paling pesimis itu adalah kurikulum sirkular menurut saya ya. Nah, itu. Jadi paling optimisnya tugas sirkular, lalu yang kedua book sharing, lalu program memilah sampah, baru kurikulum sirkular. Yang paling pesimisnya kurikulum sirkular, memilah sampah, book sharing, dan tugas sirkular. Lalu yang kedua yang bisa dibaca adalah seberapa panjang ini grafiknya. Semakin panjang artinya saya semakin tidak pasti gitu ya. Ada banyak hal yang membuat saya tidak pasti terhadap program ini. Semakin pendek itu artinya saya semakin pasti gitu, semakin solid
pandangan saya. Nah, di sini kita lihat, walaupun saya paling optimis terhadap tugas sirkular, tapi ini grafiknya paling panjang dibandingkan dengan lainnya. Artinya, sebenarnya saya merasa, ini bisa diartikan, saya merasa paling optimis terhadap tugas sirkular, tapi saya juga masih banyak ketidakyakinannya gitu, masih banyak hal-hal yang menurut saya tidak pasti, yang kalau untuk menerapkan program tugas sirkular. Terus kalau dilihat yang paling pendek gitu ya, mungkin sama nih antara book sharing dan memilah sampah. Nah, itu artinya walaupun ini bukan program-program yang membuat saya paling optimis, tapi sebenarnya level ketidakpastiannya lebih rendah dibandingkan dengan tugas sirkular. Nah, itu kira-kira refleksinya, bukan refleksi, cara membaca grafik ini ya. Nah, sekarang apa nih yang bisa saya refleksikan berarti? Berarti sepertinya kalau saya lihat dari sini, saya tuh tadi ya, saya merasa paling optimis dengan tugas sirkular. Kalau misalnya nanti ditanya sama kepala sekolah program apa yang sebaiknya dijalankan duluan, mungkin menurut saya ada dua opsi. Yang pertama itu antara tugas sirkular, atau yang kedua yang book sharing, karena ini dua hal yang menurut saya penting untuk dijalankan, bukan yang menurut saya optimis untuk dijalankan. Tapi kalau disuruh memilih, mana nih duluan Bu gitu, book sharing apa tugas sirkular? Saya lihat yang lebih banyak ketidakpastiannya itu tugas sirkular. Nanti semakin nggak pasti, nanti semakin susah implementasi programnya gitu kan. Akhirnya dari hal ini saya bisa menyimpulkan yang paling bisa dilakukan gitu ya, adalah book sharing. Walaupun dia nomor 2 dari sisi optimisme, tapi dia termasuk nomor 1 dari sisi level ketidakpastian gitu ya. Ini termasuk yang lebih pasti. Itu kira-kira yang bisa dibaca gitu ya. Nah, mungkin untuk praktek mengisi MCM-nya sekian dulu gitu ya. Tapi saya rasa cara membaca hasil MCM itu perlu banyak latihan gitu ya, dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan di video lainnya. Oke, sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon masukannya. Sampai jumpa.